Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi strategi kooperatif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Devi Duyanti dengan NIM 64190620 dari kelas 645K07. Apa sih strategi kooperatif? Strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai tujuan yang di-set bersama. Jenis-jenis aliansi strategik. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis aliansi strategik utama, yaitu yang pertama joint venture, yang kedua aliansi strategik ekuitas, yang ketiga aliansi strategik non-ekuitas. Yang pertama, joint venture adalah suatu aliansi strategik di mana 2 atau lebih perusahaan membangun suatu perusahaan baru yang independen secara legal dengan men-share beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka untuk membangun keunggulan bersaing. Yang kedua, aliansi strategik ekuitas adalah suatu aliansi di mana 2 atau lebih perusahaan membentuk suatu kerjasama untuk mengkombinasikan beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan persentase ekuitas yang berbeda dari perusahaan dengan tujuan untuk dapat menciptakan keunggulan bersaing. Yang ketiga, aliansi strategik non-ekuitas adalah aliansi di mana 2 atau lebih perusahaan membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas unik guna menciptakan keunggulan bersaing. Jenis aliansi strategik pada tingkat bisnis digunakan oleh perusahaan untuk membantu meningkatkan kinerja dalam pasar produk individu. Jadi, pada perusahaan yang menggunakan strategi ini, mereka percaya bahwa dengan menggabungkan sumber daya dan kemampuan dengan beberapa partner akan menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak akan tercapai jika bekerja sendiri. Lalu pada jenis aliansi tingkat korporat untuk membantu diversifikasi produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani ataupun kedua-duanya. Jenis aliansi strategik pada tingkat bisnis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama aliansi strategik komplementer adalah aliansi di tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaingnya. Yang kedua, strategi tanggapan bersaing adalah aliansi strategik dapat digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Yang ketiga, strategi mengurangi ketidakpastian adalah perusahaan menjalankan aliansi strategik di tingkat bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Yang keempat, strategi pengurangan tekanan bersaing adalah untuk mengurangi tekanan bersaing dilakukan strategi kolusi yang berbeda dengan aliansi strategik. Contoh pada aliansi strategik tingkat bisnis, yang pertama aliansi strategik komplementer, contohnya kesepakatan pengembangan antara Microsoft dan DreamWorks SKG. Yang kedua, strategi tanggapan bersaing, contohnya DirecTV memiliki perjanjian dengan Time Warner untuk program eksklusif. Yang ketiga, strategi mengurangi ketidakpastian, contohnya ATT mengakuisisi Teleport menjadi penyedia jasa telekomunikasi untuk pelanggan bisnis. Yang keempat, strategi pengurangan tekanan persaingan, contohnya kartel minyak OPEC. Jenis aliansi strategik tingkat korporat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama aliansi strategik terdiversifikasi, di mana pernyataan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasikan ke dalam produk baru atau area pasar baru. Yang kedua, aliansi strategik sinergistik, di mana pernyataan perusahaan atas beberapa sumber
alam dan kapabilitasnya adalah untuk dapat menciptakan lingkungan ekonomis. Yang ketiga, franchising sebagai suatu hubungan kontraktual untuk menggambarkan dan pengendalian penyertaan sumber-sumber daya dan kapabilitasnya dengan para partner. Contoh aliansi strategik tingkat korporat. Yang pertama, contoh aliansi strategik terdiverifikasi. Contohnya pada Samsung Group bergabung dengan Nissan mengembangkan mobil baru. Yang kedua, contoh dari aliansi strategik sinergistik. Contohnya yang dijalankan oleh PT XL Axiata dengan IDEX dalam pengelolaan informasi perdagangan saham di Indonesia. Yang ketiga, contoh pada franchising, contohnya pada McDonald dan Century 21. Risiko strategi kooperatif saat kerjasama. Pada saat kerjasama, tidak dapat bebas dari risiko yang dapat menyebabkan kegagalan. Risiko-risiko yang terdapat dalam kerjasama antara lain, yang pertama, kontrak tidak memadai atau tidak dikembangkan dengan baik. Yang kedua, partner salah menggambarkan kompetensinya. Yang ketiga, partner gagal untuk menggunakan sumber daya komplementer mereka. Yang keempat, adanya jaminan investasi partner aliansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.